Oke bro, kali ini kita akan lanjutkan kembali. Kali ini kita akan membahas operator-operator terakhir kita membahas mengenai operator dan perbandingan. Kali ini saya tutup dulu bro. Saya ingin ini saya arsipkan dulu. Nah, saya ingin memperkenalkan dengan operator logika. Saya beri nama indeks PHP. Memperkenalkan dengan memperkenalkan dengan if. Oke. Bro, bila kita menggunakan PHP, bolehkah kita tidak menggunakan tag HTML? Itu pertanyaan yang menarik. Boleh bro, kita tidak menggunakan tag HTML tidak apa-apa, tapi konsekuensinya apa bro? Nah, program kita itu adalah digunakan untuk web itu logikanya, web kita itu bagaimana bisa dikenal oleh orang, bagaimana bisa terindeks pada mesin pencari Google agar saat orang mencari itu bisa ketemu. Kita bisa tanpa menggunakan tag HTML langsung menuliskan kode PHP bisa, tapi ya konsekuensinya bila kita tidak memberikan identitas pada web kita, maka web kita tidak akan terindeks pada mesin pencari semacam Google. Oke, kita akan mencoba di sini ya, PHP. Nah, di sini kan tanpa kita memberi HTML sama sekali, tapi saya langsung menulis echo cetak aku, saya simpan. Nah, kita lihat dulu bro hasilnya. Klik, nah, cetak aku, bisa bro, bisa tetap. Nah, tapi konsekuensinya seperti itu. Nah, ini digunakan untuk apa biasanya? Biasanya ini digunakan untuk di dalam body kita includekan. Biasanya memang tidak perlu HTML lagi. Kalau sudah berada di dalam tag body, maka kita tidak perlu pakai membuka script HTML lagi, tidak perlu. Ini misalkan seperti ini. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa hal. Di sini akan saya tuliskan ada beberapa yang akan ingin saya perkenalkan ke kalian bro. Yang pertama itu adalah operator if. Nah, oke, itu yang pertama. Yang pertama adalah operator if. Yang kedua itu adalah operator switch. Wah, biar rapi bro, sorry bro, biar kita belajarnya enak ya. Ini ada if, ada switch, kemudian yang ketiga itu ada while. Nah, ini ada while bro. Kemudian selanjutnya setelah while for. Nah, kita pakai for. Kemudian yang kelima itu adalah for each. Nah, gimana bro? Kita ada 5 yang kita pelajari. Apakah kalian kuat bro? Perhatikan dengan baik-baik bro, karena ini serius. Ini dasar-dasar dari PHP yang harus kalian kuasai untuk bisa membuat program dengan baik. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan dengan if. If ini adalah untuk mengecek suatu kondisi, di mana setiap kondisi itu nanti akan menghasilkan suatu output atau perintah yang berbeda. Nah, ini saya kasih ini. Nah, ini adalah komentar. Ini tidak usah, ini diabaikan aja. Ini hanya untuk keterangan saja bro. If itu misalkan jika ada suatu kondisi, jika misalkan suatu kondisi, nah ini agak bingung kalau cuma satu kondisi itu, jika benar maka lakukan ini, jika tidak ya enggak ngapa-ngapain. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. If, nah, jika apa bro? If misalkan ini ada ketentuan
if misalkan ini adalah hari, misalkan hari ini adalah hari Minggu. Nah, if hari sama dengan minggu, nah, kita menggunakan pembanding ya, membanding tadi sama dengan apakah hari itu sama dengan minggu. Jika minggu maka kita menuliskan apa? Nah, gini, belajar membuat tulisan rapi bro. Nah, gini seperti ini. Nah, misalkan ini if, nah, seperti ini, maka mulai penulisannya di sini. Nah, biar kita mudah membacanya, maka kita menuliskan selamat liburan. Nah, misalkan seperti ini. Selamat liburan. Jika hari adalah minggu, maka ucapkan selamat liburan. Oke, selamat liburan. Ingat ya, ini. Saat ini adalah hari Minggu. Jika hari ini adalah minggu, maka selamat liburan. Kita cek. Klik selamat liburan. Nah, karena memang hari Minggu. Jika bukan hari Minggu, misalkan ini harinya ternyata bukan hari Minggu, misalkan hari Senin, maka apa yang terjadi? Tidak akan muncul apa-apa. Itu namanya adalah if then else. Oke, if then else, yaitu satu kondisi true, satu kondisi true. Nah, oke, hanya satu kondisi, atau if dengan satu kondisi ya, saya beri keterangan. Ini adalah if dengan satu kondisi. Oke, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita coba if dengan dua kondisi. Nah, contoh gini, ini nilai, nilai nih. Kita nilai misalkan saat ini nilainya dia itu adalah 78. Nilai itu nilai 78. Nah, kita beri suatu ketentuan if nilai lebih besar sama dengan 75 masuk itu artinya, maka klik, di sini kita tulis, maka Eko kita beri pesan lulus. Else itu artinya selain itu, kita tulis else, klik. Jika selain itu, maka kita tulis apa? Jika tidak lebih besar atau tidak sama dengan 75, maka tidak lulus. Lah, saat ini nilainya berapa? 78. Sebentar, ini tak kasih pemisah dulu bro. HR namanya, horizontal ruler, tetap kita pakai. Nah, ini jika nilainya kan 78, jika nilai lebih besar dari 75 maka lulus. Jika selain itu maka tidak lulus. Nah, ini nilainya kira-kira lulus apa enggak nanti? Nilainya 78. Nah, ini jika lebih dari 75 lulus. Kira-kira lulus bro. Kita lihat. Lulus, ya kan? Nah, lulus. Oke, lulus. Lulus, ya kan? Lulus. Tapi misalkan nilainya tidak 75, 74, tidak 78, 74. Lulus apa enggak kira-kira? Tidak lulus ya, seperti itu. Misalkan nilai 80, karena lebih besar sama dengan 75, kita lihat harusnya lulus. Kita lihat lulus. Oke. Oke, itu. Oke, itu if dengan dua kondisi. Lanjut, if dengan tiga kondisi. Nah, kalau if dengan tiga kondisi seperti ini bro. If nilai ini bukan nilai yang paling cocok untuk kondisi seperti ini bro. Saya kasih jarak dulu bro. Sorry, kita kasih jarak BR biar ada batasan. Misal hari sama dengan minggu, maka ucapannya Eko selamat liburan. Else if, harus ada else if nya bro. Else if hari sama dengan Senin, maka ucapannya misalkan
Eko, sorry, harinya bukan Senin, misalkan Sabtu, maka selamat berakhir pekan. Jika selain itu semua else, maka apa yang akan dilakukan? Jika selain itu semua, maka apa yang dilakukan? Ucapkan selamat bekerja. Nah, seperti itu. Nah, ini bacanya seperti ini. Jika hari sama dengan minggu, maka ucapkan selamat liburan. Jika selain itu, jika hari sama dengan Sabtu, maka ucapkan selamat berakhir pekan. Selain itu, selain yang ada di atasnya ini, maka ucapkan selamat bekerja. Ini hari apa ini? Ini hari Senin. Kita lihat dia mengucapkan apa. Klik, selamat bekerja, ya bro ya. Ini keliru, bukan BRHR. Oke, kita lihat lagi. Selamat bekerja, karena ini harinya apa? Senin. Coba kita ganti Sabtu. Maka hari, gimana? Klik, selamat berakhir pekan. Nah, kalau misalnya hari Minggu, keduanya ini yang atas muncul, yang bawah juga muncul nanti. Selamat liburan, selamat liburan. Nah, gitu ya bro ya. If dengan 3 kondisi. Oke. Untuk if mungkin itu dulu. Oke. Sekarang kita kasih batas. Eko HR. Sekarang saya ingin switch, switch bro, saya akan switch. Switch itu untuk kondisi, untuk pengecekan kondisi. Misalkan ini adalah warna, warna. Ini saat ini warna misalkan merah. Saya ingin menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi tertentu. Sorry, ini mulai masuk ke switch, taruh di sini. Ini switch bro, switch. Warna misalkan merah. Saya ingin switch, switch kurawa buka, kurawa tutup. Ingat, di sini harus ditentukan warnanya, warnanya apa? Kita tulis seperti ini, case. Misalkan kalau putih, enter, kita geser, masukkan ke dalam bro, biar rapi. Kita tulis Eko misalkan berani. Bukan, sorry, putih itu suci, misalkan. Terus jangan lupa diakhiri dengan break untuk menghentikan perintah. Itu case yang pertama. Untuk pemilihan case kasus. Case misalkan hitam, itu berarti artinya misalkan Eko tegas, misalkan. Jangan lupa break gini bro. Misalkan case-nya warna merah, jika merah maka misalkan Eko berani. Jangan lupa tulis break dan ditutup. Kalau sudah selesai kita harus tutup dengan kurawa. Seperti ini tutupnya ini. Kita rapikan bro. Seperti ini. Kita belajar mengetik dengan rapi. Biar mudah untuk dicek kekeliruannya di mana, itu akan mudah bro. Rapi seperti ini. Ini ada juga itu rapi itu seperti ini. Oke, sudah ini. Nah, ini warna saat ini merah. Nah, ini switch. Switch itu artinya apa ya? Switch itu pindah ya, untuk memindah. Misalkan kasus kalau warnanya putih, maka disuruh perintahnya adalah tulis suci. Kalau warnanya hitam disuruh tegas. Kalau warnanya merah disuruh berani. Oke, kita coba. Karena ini warnanya merah, perkiraan nanti berani. Kita cek apa benar berani akan muncul. Klik berani. Ya kan ya? Berani. Misalnya warnanya ganti hitam. Kita cek, simpan. Maka apa yang akan dikatakan? Tegas. Oke, gitu. Oke. Tuh, ini adalah contoh perintah switch, bro. Oke. Oke, masih ada 3 lagi.
Ya, sekarang while. Nah, while ini untuk membuat suatu perulangan di mana kondisinya itu disebutkan terlebih dahulu. Misalkan saya punya angka saat ini adalah 1 misalkan. Nah, angka saat ini adalah 1. Nah, ini saya ingin memberikan suatu perulangan. While sementara angka lebih kecil dari 10, nah, maka apa yang terjadi? Lebih kecil dari 10, nah, maka apa yang terjadi? Jika angka lebih kecil dari 10, maka saya akan mengetikkan gini, mengetikkan angka. Ingat, saya kasih BR bro untuk agar terus angka itu biar nilainya tidak 1 terus, maka saya akan tambahkan dengan 1 lagi. Angka sama dengan angka plus 1. Nah, ini angka sama dengan angka plus 1. Misalkan 1 tambah 1 kan jadi 2, 2 tambah 1 kan jadi 3. Setiap perulangan dia akan bertambah. Itu cara penulisan seperti ini boleh, tapi PHP memberikan fasilitas untuk mempersingkat bro. Bisa ditulis seperti ini ya, bisa juga ditulis seperti ini, angka plus plus. Nah, artinya dia akan bertambah 1. Nah, kan lebih singkat bro. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Hampir separuhnya lebih singkat. Nah, oke. Apa nanti akan tampil? Kita lihat. Ini artinya gini, angka selama angka itu lebih kecil dari 10, maka dia akan tampil. Nah, kita lihat. Klik. Nah, dia sampai 9. Oh, ini lupa belum kasih BR tadi. Di sini kasih echo, kasih HR saja, horizontal. Oke, kita lihat. Nah, ini. Nah, kenapa 10 tidak nampak? Karena dia mengatakan hanya yang lebih kecil dari 10, hanya yang lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau misalkan 10-nya biar ikut gimana? Kasih sama dengan. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Itu adalah while bro ya. Nah, while seperti ini. Ini saya kasih, tak kasih apa itu, while. Nah, tak kasih tanda bahwa ini adalah miliknya while. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini mengenai while. Oke, kita sudah sampai pada while. Sekarang for. Oke, kita akan belajar tentang penggunaan kendali for. Oh, sorry bro. Sebelum kita masuk ke for, while itu ada 2 versi. Do. Nah, ini. Kalau ini pengecekannya itu di akhir. Nah, pengecekannya di akhir. Nah, gini. Do, lakukan. Ini tak kasih apa itu? Tambahan. HR kasih do while. Ada while, ada do while, bro ya. Ada while, ada do while. Artinya apa? Kalau while itu pengecekan angka saat ini itu di awal, tapi kalau do while itu pengecekan di akhir. Contohnya seperti ini, angka saat ini adalah 1. Nah, do, lakukan misalkan. Lakukan apa? Lakukan ini. Lakukan tampilan. Nah, tampilan dari apa? Angka. Setelah itu kasih angka plus plus. Nah, do di sini tulis while, sementara apa? Sementara lakukan, sementara sementara angka
lebih kecil sama dengan 10. Nah, sementara angka lebih kecil sama dengan 10, maka cetak itu. Nah, kita coba lihat bro, ada clue apa enggak? Nah ini, oh belum kasih BR, sorry bro. Nah, ini harusnya dikasih BR. Nah, biar di bawahnya, biar tampak di bawahnya. Kita lihat, klik. Nah, do while. Oh, satunya juga belum, sorry bro. Nah, biar nampak. Nah, BR. Kita lihat. Nah, seperti ini. Do while. Nah, lakukan ini. Kalau while, nah, itu pengecekan angka itu di awal ya, seperti ini. Kalau do while, pengecekan angka di akhir. Oke, itu ya. For. Oke, sekarang yang terakhir adalah for. Oke. Saya akan tanyakan, saya ingin menjelaskan tentang for. Ini HR. Ini adalah, saya kasih nama for. For itu perulangan bro, yang sudah kita kemas demikian rupa sehingga dia itu berjalan sesuai dengan ketentuan kita. Contohnya seperti ini. For, kita tentukan variabel itu i, dimulai dari 0. Nah, misalkan, dan i lebih kecil sama dengan 5, berarti sampai 5. Dan i plus penambahan 1. Nah, ini kita melakukan ini artinya itu diawali dengan 0 sampai lebih kecil dari sama dengan 5 gitu, dan itu penambahan 1 artinya gitu. Kita melakukan ini, coba echo, nanti nolnya juga akan ikut i misalkan. Kalau misalkan ingin memulai 1 ya tulis angka 1, kalau memulai 0 ya 0, tapi kebanyakan indeks array pada PHP itu dimulai dari 0 bro. Oke, kita lihat. Nah ini for 0, 1, 2, 3 sampai 5. Kalau misalkan 5-nya tidak diikutkan, nah gini. Nah, for 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Indeks dari PHP itu dimulai dari 0. Maka 0 biasanya itu menjadi suatu angka favorit dalam pemrograman karena tanpa modifikasi. Itu pakai for. Ada juga for each. Nah, saya ingin perkenalkan satu data yaitu array, bro. Array. Data array. Saya punya data array misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah warna lagi ya. Saya punya data array. Untuk data array, tipe data array kita harus mendeklarasikan seperti ini. Array itu deret atau lari ya. Array misalkan, yang pertama misalkan merah, kuning, hijau. Nah ini ada 3 warna. Nah, saya ingin menampilkan warna ini secara berurutan. Caranya bagaimana? Pakai for each bro. Kalau untuk data array, untuk mempermudah itu pakai for each. Bro. Nah, seperti ini. For each. Ini tak kasihan aja. Apa itu? Biar nanti tahu pembedanya. Ini adalah ini for each. For each misalkan di sini ada arraynya apa namanya, warna as, kita kasih s v. Nah, kita cukup menuliskan seperti ini, echo v. Echo v ini bedanya untuk biar berada di bawahnya nanti bro ya. Echo v nanti akan urut, tampil urut, klik, kita lihat. Nah, merah, kuning, hijau. Oke. Nah oke bro, PHP kali ini, pertemuan kali ini itu silahkan diulang-ulang agar memahami dengan sebaik-baiknya dan dicoba bro ya, diperhatikan berulang-ulang kemudian dicoba. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk keliru ya bro ya. Salah satu manfaat jadi programmer itu adalah ketelitian itu sangat tinggi. Karena apa? Kurang 1 titik, kurang titik koma, kurang 1 koma itu tidak akan berjalan. Oke, beruntunglah Anda menjadi orang yang sangat teliti. Oke, terima kasih bro, selamat belajar.